Halo teman-teman, kembali lagi bersama Portal Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang listrik. Nah, listriknya tentang apa? Yaitu perbedaan antara rangkaian yang disusun secara seri dan rangkaian yang disusun secara paralel. Gimana itu perbedaannya? Akan kita bahas. Oke teman-teman. Nah, untuk perbedaan antara seri dan paralel. Nah, sebelum saya ke sana kita harus tahu mungkin istilah atau lebih tepatnya konsepnya ya. Nah, seri itu adalah rangkaian yang disusun secara sejajar. Sedangkan paralel itu adalah rangkaian hambatan yang disusun secara bercabang. Nah, itu yang perbedaannya. Terus kalau nanti gimana kolaborasi antara keduanya, berarti itu rangkaian campuran. Nah, misalkan ada serinya juga, ada paralelnya juga. Tuh ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ya. Nah, yang disebut dengan rangkaian seri ya seperti ini. Ini yang rangkaian seri yang disusun secara sejajar, sedangkan yang sebelah sini itu dirangkai secara bercabang atau paralel. Nah, ini supaya nanti mudah saya nama ya, misalkan ini adalah R1, kemudian yang ini adalah R2, dan ini adalah R3. Oke. Yang pertama ya, kita membahas tentang arusnya terlebih dahulu. Kita berbicara tentang arus. Nah, arus. Oke, arus. Oke. Kalau kita berbicara tentang arus, kita kembali lagi pada hukum Kirchhoff yang pertama, teman-teman. Di mana hukum Kirchhoff yang pertama itu disebutkan bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, berarti otomatis kalau di sini kalau kita gambarkan arus yang masuk pada R1 atau kita namai nanti I ya, ke sini masuk R1 itu nanti bakal keluarnya di sini itu sama. Ke sini pun nanti juga akan sama dan keluar yang terakhir ini akan sama. Nah, artinya apa? Berarti ini kan tadi arus total yang mengalir di sini. Berarti arus total I-nya itu sama semuanya antara arus di hambatan 1 ini, kemudian arus yang ada di hambatan 2 I2, dan juga arus yang ada di hambatan 3 itu sama nilainya. Oke teman-teman, berbeda nanti ketika di rangkaian paralel. Kita simak rangkaian paralelnya. Nah, saya namai dulu ini R1, kemudian ini R2, kemudian ini R3. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita bedakan. Kalau tadi tidak ada cabangnya sama sekali sejajar. Kalau ini ada cabangnya, mana cabangnya? Nah, cabangnya ada di sini teman-teman. Nah, ini cabangnya. Nah, artinya nanti arus yang masuk ke sini, ke percabangan ini akan dikeluarkan dengan 3 cabang. Cabang yang pertama ke arah R1, cabang yang kedua ke arah R2, dan yang ketiga adalah ke arah R3. Berarti nanti arus totalnya nanti dibagi oleh 3 cabang ya teman-teman. Oke. Berikutnya, total nanti yang keluar yang ada di sini harus sama dengan yang masuk percabangan tadi. Artinya apa? Arus dari R1 juga nanti masuk ke titik ini juga akan keluarnya harus sama ketika nanti dijumlahkan antara R1, R2, dan juga R3. Makanya kita bisa katakan bahwa kalau di paralel itu kuat arusnya I total itu nanti dibagi teman-teman. Nah, dibagi di sini ada 3 cabang. Berarti I1 ditambah I2 ditambah I3 sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama tadi ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, sigma I masuknya apa? Berarti sigma I masuknya adalah I total. Sedangkan I keluarnya berarti apa? I1, I2, I3. Oke teman-teman. Nah, itu yang membedakan ya. Sekarang sudah tahu kan?
Nah, makanya kalau di rangkaian hambatan pada paralel atau rangkaian paralel itu bisa disebut sebagai rangkaian pembagi arus. Itu yang pertama. Oke, kita sudah dapatkan kan? Oke teman-teman, sekarang kita membedakan. Kalau tadi sudah kita membahas tentang arus, sekarang kita akan membahas tentang tegangan teman-teman. Nah, kalau tegangan. Nah, kalau tegangan di hambatan seri atau rangkaian hambatan seri itu masing-masing di hambatan itu nilainya berbeda teman-teman. Jadi nanti hambatan yang ada di sini, nah dengan di sini itu akan berbeda. Berarti kita ngitung masing-masing V-nya sendiri-sendiri. Nggak boleh. Kalau tadi arusnya yang sama, sekarang tegangannya yang berbeda. Makanya nanti V total itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Itu kalau di seri. Nah, sedangkan kalau di paralel teman-teman, nah itu totalnya sama. Artinya apa? Tegangan total itu sama dengan tegangan yang ada di R1 maksudnya, sama dengan tegangan yang ada di R2, sama dengan tegangan yang ada di R3. Nah, nanti kalau kita mau masang voltmeter, boleh di bagian sini, boleh di bagian sini pun boleh, di bagian sini pun boleh. Gitu. Makanya untuk tegangan atau rangkaian ini yang disebut dengan pembagi tegangan itu yang seri. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang rangkaian pembagi arus itu adalah paralel, sedangkan rangkaian pembagi tegangan itu yang seri. Oke, kita sudah bisa membedakan ya yang arus dengan tegangannya. Nah, untuk perhitungan hambatan sendiri itu berbeda teman-teman. Kita sudah dapatkan mungkin di SMP kelas 9 ya. Ya, di SMA pun sama kelas 12. Dimana kalau R total seri itu tinggal dijumlahkan, berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, jadi dijumlahkan semua hambatan yang ada di sini, karena di sini hanya 3 hambatan, berarti yang saya tulis adalah 3 hambatan di sini dijumlahkan. Sedangkan nanti kan kalau di paralel berarti itu dibalik teman-teman, jadi diseper. Nah, jadi paralel diseper 1 per, nah R total paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, jangan lupa teman-teman, biasanya lupa nanti dibaliknya. Kenapa seperti itu? Karena ini dalam bentuk seper R total. Kalau RT berarti kan nanti dibalik. Gitu. Oke, teman-teman. Langsung saja ya. Ini contoh untuk rangkaian seri terlebih dahulu. Oke, di sini diketahui bahwa ada hambatan dalamnya. Jangan lupa ada hambatan dalamnya di situ ya. Oke. Langsung kita bahas sebentar. Saya pakai spidol warna merah saja kalau gitu. Oke, kita tulis yang diketahui dulu seperti biasa supaya nanti kita kalau ada yang salah bisa evaluasi apa yang salahnya. Berarti GGL-nya ya. GGL-nya sama dengan 12 volt. Kemudian hambatan dalam atau R kecilnya sama dengan 1 ohm. Nah, kemudian R1 boleh yang sebelah sini atau yang sebelah sini. Misalkan ini saya tulis R1-nya sini, ini R2-nya. Berarti R1 sama dengan 3 ohm, R3-nya sama dengan 8 ohm. Oke teman-teman. Nah, ini kan dirangkai secara seri ya teman-teman. Artinya apa? Kita lihat dulu soalnya. Dari yang rangkaian berikut beda potensial pada ujung-ujung hambatan 8 ohm, berarti yang dicari adalah hambatan beda potensial atau V tegangan yang ada di hambatan R2. Nah, sebelum ke sana teman-teman, kita harus tahu kuat arus totalnya dulu. Nah, sebelum kuat arus totalnya, berarti kita harus tahu rangkaian R totalnya dulu.
Oke, kita tentukan ya R totalnya dulu. R total, nah karena seri berarti tinggal dijumlahkan ya teman-teman. R1 ditambah R2 berarti R1 sama dengan 3 ohm ditambah 8 ohm berarti sama dengan 11 ohm. Oke teman-teman, baru kita tentukan I-nya, I total. Nah, I total sama dengan rumusnya masih ingat. Nah, GGL dibagi dengan R besar, R total besar ditambah R kecil. Nah, sama dengan berarti GGL-nya sama dengan 12 dibagi R totalnya tadi ketemu 11 ditambah 1 hambatan dalamnya. Berarti sama dengan 12 dibagi dengan 12. Berarti arusnya yang mengalir total di R1 dan R2 itu sama dengan 1 ampere. Oke, teman-teman. Nah, karena kita tadi sudah membicarakan bahwa arus yang mengalir di rangkaian seri itu sama. Ya, karena sejajar. Oke. Berarti kita kalau yang ditanyakan adalah V di 2, ya, V2 atau V yang di 8 ya, teman-teman. Berarti kita tinggal rumusnya V kan I kali R. Berarti I2 dikalikan R2. Oke, I2-nya tadi kan sama. Nah, nilainya 1. Berarti kita tulis 1 ampere dikalikan R-nya di situ 8. Berarti 1 kali 8 sama dengan 8 volt. Gitu, teman-teman. Oke, mudah ya. Oke, teman-teman. Kita sekarang ke soal yang rangkaian paralel. Oke. Seperti biasa kita tulis yang diketahui dulu ya, teman-teman. Di sini diketahui GGL-nya sama dengan 12 volt, kemudian hambatan dalamnya sama dengan 1 ohm. Berikutnya R1, nah, yang ini saya namai R1, ini saya namai R2. Berarti R1-nya sama dengan 4 ohm, R2-nya saya ambil 12 ohm. Oke, pertanyaan sekarang, kuat arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm pada gambar di bawah ini berapa? Nah, berarti seperti kayak tadi, kita harus menentukan kuat arusnya terlebih dahulu, total maksudnya. Sama kita tentukan sebelum itu, kita tentukan hambatan totalnya dulu. Oke, kita tentukan ya. Berarti R total di paralel, berarti seper ya. Berarti sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sama dengan R1-nya tadi 4 ditambah 1 per 12. Berarti sama dengan ini 12. Berarti ini 3 ditambah 1 ya. Berarti sama dengan 4 per 12. Nah, jangan lupa ini masih dalam bentuk seper RT. Kalau kita cari R totalnya berarti dibalik teman-teman ya. Berarti 12 dibagi 4 berarti sama dengan 3 ampere. 3 ohm. Sorry, 3 ampere. 3 ohm. Sebenarnya ada cara cepat teman-teman. Karena ini kan pecahan teman-teman. Supaya nanti tidak membolak-balik itu ada rumusnya. RT sama dengan, jadi yang tadi perkaliannya ditaruh di atas, R1 kali R2, R1 ditambah R2. Boleh seperti ini, boleh. Kita coba buktikan ya. Artinya apakah yang saya sampaikan ini benar. Oke, R1 tadi 4. Mana kursornya? 4 dikali 12 dibagi 4 ditambah 12. Nah, 4 kali 12 berarti 48 ya. 48 dibagi 16. Ya, 16. Nah, berarti dapat 3 ya, sama ya. 3 ohm. Nah, sama, teman-teman. Nah, kalau itu berarti kita tentukan kuat arus totalnya dulu. I total sama dengan apa? V total dibagi R total, ya teman. Atau karena ini adalah GGL, maka kita menggunakan GGL. Berarti mana kursornya ini? GGL per R total ditambah R kecil sama kayak tadi.
berarti sama dengan GGL-nya berapa? 12 dibagi R totalnya 3 ditambah 1 ya. Nah, berarti sama dengan 12 dibagi 4, berarti sama dengan 3 juga, 3 ampere. Nah, 3 ampere. Berarti sesuai yang tadi, kalau percabangan pasti nanti dibagi. Karena di sini ada 2 cabang, berarti nanti arus yang keempat sama arus yang ke-12 ohm. Ya, di sini keluarnya tadi I-nya sama dengan 3 ampere. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah karena kita tahu bahwa V totalnya dulu kita tentukan ya. V itu rumusnya apa? V I kali R. Nah, V total sama dengan I total dikalikan R total. Berarti I totalnya tadi 3, R totalnya sama dengan 3, sama dengan 9 volt. Nah, kalau dijumlahkan nanti kok dijumlahkan? Tegangan yang ada di 4 ohm dan juga 12 ohm itu nilainya 9 volt. Tuh, berarti kita bisa ngambil langsung kuat arusnya. Kuat arusnya mana kursornya ini? Nah, I, karena yang ditanyakan adalah I yang ada di 4 ohm atau di R1, berarti I1 sama dengan rumusnya kan V per R ya. V, nah sesuai dengan hukum ohm. Hukum ohm itu V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. Berarti V1 dibagi R1 sama dengan V1-nya berapa? V1-nya berarti 9 dibagi 4, berarti sama dengan berapa? 9/4. Boleh dalam bentuk pecahan gini juga boleh sebenarnya. Artinya nggak masalah, nggak perlu kita jabarkan juga nggak apa-apa sih. Kalau 9 dibagi 4 dapat 2. Ya. Dapat 2 dapat 10 dibagi 4 dapat 2. Nah, berarti nilainya sama dengan 2,25. Mana kursornya ini? Kok hilang? Nah, 25 ampere. Kita coba buktikan ya. Karena nanti kalau di total I1 dengan I2 itu harus sama dengan 3 ampere. I total sama dengan I totalnya. I2 sama dengan berarti V2 per R2. Berarti sama dengan V2-nya 9 per R2-nya sama dengan 12. Sama-sama dibagi 3, berarti 3/4. Ya, 3/4. Oke, nah cara pembuktiannya, oke, langsung saja ya. Berarti sigma I total harus sama dengan sigma I1 ditambah sigma I2. Nah, I totalnya tadi kan 3 ampere ya, harus 3 ampere. I1-nya tadi ketemu 9/4 atau kalau kita jabarkan 2,25. Berarti tambah 3/4. Nah, oke, karena sama sudah per 4-nya juga ini berarti 12 sama dengan 3. Sama teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah 2,25. Oke teman-teman. Oke, terima kasih ya. Semoga membantu. Mungkin ada soal atau pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.